Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Riri dengan nomor induk mahasiswa 185504058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pemodelan Matematika yang diampu oleh dosen Enci Marvel Grace Maukar, SPD, MSc. Dalam video ini, saya mengambil masalah dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibentuk model matematikanya, yaitu eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja di Desa Sa'dan, Toraja Utara. Adapun tahap-tahap dalam video ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pembentukan model matematika, yang ketiga, analisis model, yang keempat, simulasi model, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan mulai dari Sabang sampai Merauke, dan masing-masing daerahnya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Terdapat ratusan bahkan lebih suku bangsa dan bahasa yang mendiami wilayah Nusantara. Negara yang terkenal dengan negara yang memiliki budaya yang beraneka ragam, baik dalam wujud sesuatu yang kompleks seperti aktivitas manusia, tradisi, maupun wujud benda yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan. Kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan manusia, kebudayaan merupakan identitas serta integritas seseorang atau suatu bangsa. Salah satu warisan budaya itu adalah tenun. Tenun merupakan salah satu keanekaragaman warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan karena dapat memperkaya ciri khas bangsa Indonesia dengan motif dan coraknya yang beraneka ragam. Perbedaan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau mengakibatkan keragaman jenis kain dan ragam hiasnya tersebut. Kain tenun menurut kebudayaan suku Toraja merupakan bagian yang penting dalam hidup. Kain tenun bagi masyarakat Toraja bukanlah sembarang kain, tetapi memiliki makna yang tersirat di dalam setiap motif dan coraknya. Sehingga kain tenun memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan budaya masyarakat Toraja. Kain tenun Toraja dapat dilihat dari tekstur, motif, dan warna yang khas. Pada awalnya, kain tenun Toraja hanya digunakan untuk pesta-pesta adat. Para bangsawan dapat dikenali dari jenis kain yang mereka gunakan. Keunikan dan keragaman motif dari kain tenun Toraja inilah yang menarik minat wisatawan maupun masyarakat lokal tanah Toraja. Tingginya minat pembeli dan kunjungan wisatawan tentunya harus diimbangi dengan banyaknya pengrajin kain tenun yang ada di Desa Sa'dan. Selain itu, mengingat bahwa keterampilan menenun kain telah dijadikan sumber mata pencaharian, maka diharapkan produksi kerajinan kain tenun ini dapat terus ada dan bertahan sampai generasi-generasi selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian mengenai eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja di Desa Sa'dan dalam model matematika. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembentukan model matematika. Asumsi yang digunakan dalam membentuk model adalah sebagai berikut. Pertama, pertambahan jumlah penduduk dikarenakan adanya kelahiran dan adanya penduduk yang masuk dan menetap. Yang kedua, berdasarkan kemampuan menenun kain Toraja, penduduk dibedakan menjadi penduduk non-pengrajin dan pengrajin kain tenun. Yang ketiga, non-pengrajin adalah penduduk yang tidak dapat atau tidak memiliki kemampuan menenun. Yang keempat, pengrajin adalah penduduk yang memiliki kemampuan untuk menenun kain. Yang kelima, penduduk non-pengrajin dapat menjadi pengrajin kain tenun jika non-pengrajin tersebut belajar dan berinteraksi dengan pengrajin. Yang keenam, berkurangnya jumlah penduduk dikarenakan kematian dan keluarnya penduduk dari Desa Sa'dan serta apabila pengrajin memutuskan untuk berhenti menenun kain. Yang ketujuh,
Pengrajin yang berhenti disebabkan karena faktor usia lanjut. Yang kedelapan, pengrajin didominasi oleh kategori usia di atas 30 tahun. Dan yang terakhir yaitu pengrajin dari generasi muda tetap ada walaupun jumlahnya tidak sebanyak daripada kategori usia di atas 30 tahun. Parameter yang digunakan dalam pembentukan model adalah N. Non-pengrajin, P. Pengrajin, L. Laju kelahiran, M. Laju kematian, alfa, interaksi antara non-pengrajin dengan pengrajin, beta, laju penduduk yang masuk, gamma, laju penduduk yang keluar, dan yang terakhir yaitu delta, laju penduduk yang berhenti dari menenun kain. Sehingga dibentuk model sebagai berikut. Berdasarkan model matematika yang telah digambarkan tersebut, diperoleh sistem persamaan diferensial. Persamaan yang pertama, dn dt sama dengan L ditambah beta dikurang gamma n dikurang mn dikurang alfa np. Persamaan yang kedua, dp dt sama dengan alfa np dikurang mp dikurang gamma p dikurang delta p. Persamaan pertama menyatakan laju perubahan jumlah non-pengrajin terhadap waktu. Jumlah non-pengrajin bertambah karena adanya kelahiran dan penduduk yang masuk, serta berkurang karena adanya kematian, penduduk keluar, dan beralihnya non-pengrajin menjadi pengrajin. Persamaan kedua menyatakan laju perubahan jumlah pengrajin terhadap waktu. Jumlah pengrajin bertambah karena beralihnya non-pengrajin menjadi pengrajin, serta berkurang karena adanya kematian, penduduk keluar, dan berhenti dari pengrajin. Sistem persamaan diferensial di atas diperoleh dari diagram alur yang merupakan proses dari pembentukan model matematika. Apabila disederhanakan, sistem persamaan diferensial dapat ditulis menjadi dn dt sama dengan L ditambah beta dikurang gamma n dikurang mn dikurang alfa np. dp dt sama dengan alfa np dikurang m ditambah gamma ditambah delta dikali p, yang merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya yaitu analisis model matematika titik kritis. Untuk mencari titik kritis dari persamaan, maka sistem dibuat dalam keadaan konstan terhadap waktu, yaitu saat dn dt sama dengan 0 dan dp dt sama dengan 0. Akibatnya diperoleh dua buah titik kritis, yaitu N sama dengan L tambah beta per gamma tambah M. P sama dengan 0, persamaan keempat. Dan N sama dengan M tambah gamma tambah delta dibahagi dengan alfa. P sama dengan L ditambah beta dikali alfa dikurang 2 gamma M dikurang gamma kuadrat dikurang M kuadrat dikurang M tambah gamma dikali delta dibahagi dengan M tambah gamma tambah delta yang merupakan persamaan kelima. Titik kritis pada persamaan 4 menunjukkan kondisi saat tidak ada satupun pengrajin yang ada, sedangkan non-pengrajin berjumlah sebanyak L ditambah beta per gamma tambah M. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengrajin yang ada, maka jumlah non-pengrajin tergantung dari jumlah kelahiran, penduduk yang masuk, kematian, dan penduduk yang keluar. Apabila jumlah kelahiran dengan penduduk yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mati dan keluar, maka jumlah non-pengrajin lebih banyak. Sedangkan apabila jumlah kelahiran dengan penduduk yang masuk lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mati dan keluar, maka jumlah non-pengrajin berkurang. Akan tetapi, hal ini berdampak buruk terhadap eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja di Desa Sa'den, karena tidak ada pengrajin yang melestarikan kerajinan kain tenun Toraja. Titik kritis pada persamaan 5 menunjukkan kondisi saat non-pengrajin dan pengrajin masing-masing adalah sejumlah P dan N. Hal ini menunjukkan kondisi yang saling eksis, artinya non-pengrajin dan pengrajin keduanya tetap ada dengan proporsi jumlah tertentu dan suatu saat akan menuju sebuah titik kesetimbangannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam simulasi model. Untuk menunjukkan kondisi nyata tentang eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja Desa Sa'den dan eksistensi beberapa waktu selanjutnya, maka nilai berbagai variabel tersebut disubstitusi dengan nilai yang sesuai dengan kondisi nyata. Sebagai contoh, apabila diberi nilai L sama dengan 0,05, alfa sama dengan 0,5, beta sama dengan 0,2, gamma sama dengan 0,03, delta sama dengan 0,04, dan M sama dengan 0,01, maka diperoleh titik kritis yang pertama yaitu N sama dengan 6,25, P sama dengan 0. Dan titik kritis yang kedua N sama dengan 0,16 dan P sama dengan 1,5225. Diperoleh titik kritis 6,25,0 dan 0,16,1,5225. Titik kritis 6,25,0 menyatakan bahwa saat non-pengrajin di titik 6,25, maka pengrajin di titik 0. Dengan kata lain, pengrajin mengalami kepunahan. Oleh karena itu, titik kritis pertama tidaklah stabil. Titik kritis kedua menyatakan bahwa non-pengrajin dan pengrajin keduanya tetap ada. Pada suatu waktu, non-pengrajin dan pengrajin akan berada pada titik kesetimbangannya, yaitu non-pengrajin berada pada titik 0,16 dan pengrajin berada pada titik 1,5225. Dengan memberikan nilai kelahiran yang lebih besar daripada kematian, jumlah penduduk masuk yang lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar, serta beralihnya non-pengrajin menjadi pengrajin lebih banyak daripada pengrajin yang memutuskan berhenti, diperoleh bahwa pada suatu waktu jumlah non-pengrajin lebih sedikit dibandingkan jumlah pengrajin. Hal tersebut berdampak baik terhadap eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja. Namun, apabila kondisi sebaliknya, maka hal tersebut berdampak buruk terhadap eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja Desa Sa'den. Kesimpulan: berdasarkan pemaparan sebelumnya, diperoleh model matematika yang menyatakan eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja Desa Sa'den yang dapat dilihat pada gambar 1 dan sistem persamaan diferensial pada persamaan 3. Terdapat dua titik kritis yang diperoleh yaitu pada persamaan 4 dan persamaan 5. Titik kritis persamaan 4 tidak stabil karena pada suatu titik jumlah pengrajin bernilai 0. Titik kritis pada persamaan 5 menyatakan bahwa non-pengrajin dan pengrajin saling ada. Dengan memberikan nilai kelahiran yang lebih besar daripada kematian, jumlah penduduk masuk yang lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar, serta beralihnya pengrajin menjadi pengrajin lebih banyak daripada pengrajin yang memutuskan berhenti, diperoleh bahwa pada suatu waktu jumlah non-pengrajin lebih sedikit dibandingkan jumlah pengrajin.
Keadaan tersebut berdampak baik terhadap eksistensi kerajinan kain tenun tradisional Toraja, Desa Sa'dan.